Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman penonton dimanapun berada, perkenalkan nama saya Wan Nius Fornizebua. Saya berasal dari Pulau Nias, atau lebih tepatnya di Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ini saya tengah menempuh pendidikan Fakultas Hukum di salah satu perguruan tinggi di Kota Manado, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia, Kota Manado, Sulawesi Utara. Jadi pada kesempatan ini teman-teman, bersama dengan teman-teman dan para penonton, kita akan membahas seputar tentang perubahan dunia yang terjadi pada masa sekarang ini. Jadi saya pada sekarang ini mengambil tema yaitu remaja Kristen di tengah dunia yang berubah. Jadi teman-teman, pembahasan ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pendidikan agama Kristen yang saat ini tengah dilaksanakan di Universitas Pembangunan Indonesia Kota Manado. Jadi teman-teman, mungkin kalau teman-teman para penonton merasakan perubahan dunia yang terjadi pada masa sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan atau perubahan dalam bidang budaya yang tergesernya budaya-budaya tradisional kita dengan masuknya budaya-budaya dari luar, atau perubahan dalam bidang ekonomi. Sering sekali mungkin kita merasakan sekarang bagaimana manfaatnya dari perubahan dunia tersebut. Jadi teman-teman, pada video ini kita akan membahas tentang seputar perubahan yang terjadi pada masa sekarang ini. Bagaimana remaja Kristen menyikapi, bagaimana pandangan remaja Kristen dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam perubahan dunia yang terjadi pada masa sekarang. Jadi kita sebagai orang percaya teman-teman, kita sebagai remaja Kristen, sering sekali peran teknologi kita mengutamakan, tapi peran Tuhan kita selalu menggesernya. Jadi teman-teman, apapun yang terjadi, apapun perubahan yang kita alami di dunia sekarang ini, dengan manfaat teknologi yang kita rasakan, itu sebenarnya anugerah dari Tuhan. Jadi seringkali kita lupa bersyukur teman-teman. Mungkin ya, dengan adanya teknologi pada masa sekarang, itu sering sekali terjadi untuk anak-anak atau remaja-remaja pada masa sekarang yang dulunya tidak melawan orang tua, nah sekarang melawan orang tua. Karena kenapa? Ini salah satu contoh. Mungkin mohon maaf buat anak-anak yang masih bergantung pada orang tuanya. Mungkin kalau tidak dibelikan paket, dia melawan sama orang tuanya. Itu karena kenapa? Karena kemajuan teknologi ini, karena pengaruh dari teknologi. Apalagi dengan adanya telepon seluler sekarang yang bisa digunakan untuk bermain game. Jadi itu merupakan mengubah pola pikir seorang anak. Nah, jadi kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling istimewa dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, kita dilengkapi dengan akal budi, kita dilengkapi dengan talenta. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita ke hal-hal yang lebih baik yang sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi perubahan dunia yang terjadi pada masa sekarang itu terjadi dalam berbagai bidang teman-teman. Salah satunya dalam bidang pengetahuan dan ilmu teknologi. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu kita bisa lihat dengan adanya telepon seluler sekarang yang memudahkan komunikasi kita dengan orang lain. Mungkin yang dulunya kalau kita berkomunikasi dengan orang lain teman-teman, kita harus mengirim surat, kita harus ke kantor pos lagi. Jadi
membuat sulitnya dalam berkomunikasi. Itu dulu, zaman dulu. Mungkin zaman sekarang dengan adanya telepon seluler sekarang ini pun sangat memudahkan komunikasi kita dengan orang lain, teman-teman. Kita tidak perlu ke kantor pos lagi, kita tinggal mengencet saja, maka komunikasi kita sudah terkirim dengan orang lain. Itu sangat efektif. Itu manfaatnya dalam kehidupan kita. Dengan kendaraan yang ada sekarang, motor, mobil, kita nggak jauh-jauh, kita nggak usah menempuh lagi perjalanan jauh. Dengan adanya kendaraan sekarang sangat memudahkan aktivitas kita di luar rumah. Terus dalam bidang ekonomi, perubahan dalam bidang ekonomi itu kerap terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Apalagi dalam negara-negara berkembang pada masa sekarang. Negara-negara di dunia ini pada masa sekarang itu sering-sering berlomba-lomba untuk memajukan ekonomi negaranya, untuk menjadikan negaranya menjadi negara maju, meningkatkan hasil produksi lokalnya dan lain sebagainya, yang dilakukan untuk memajukan negaranya. Terus perubahan dalam bidang kebudayaan dan peradaban ini sering kita lihat di dalam lingkungan masyarakat. Mungkin yang dulunya kita sangat-sangat menghormati budaya-budaya tradisional kita ya, teman-teman. Dulunya, apalagi dengan negara kita pada masa sekarang merupakan negara dengan kunjungan wisatawan terbesar di dunia. Karena kenapa? Karena negara kita ini merupakan negara yang indah, yang merupakan atau yang banyak keanekaragaman hayati dengan berbagai taman-taman nasional atau tempat-tempat wisata, sehingga masuknya wisatawan dari luar atau wisatawan dari mancanegara dengan budaya-budaya yang mereka bawa dari negara mereka, itu bisa mempengaruhi budaya-budaya kita di negara kita sendiri, di negara kita, atau mempengaruhi budaya-budaya tradisional kita. Terus perubahan dalam pandangan dan nilai-nilai hidup. Jadi dari ketiga perubahan tersebut tadi yang saya jelaskan, itu semuanya mempengaruhi pandangan kita, mempengaruhi nilai-nilai hidup kita. Mungkin ini berkaitan dengan perubahan pola pikir dan karakter. Jadi dengan perubahan kemajuan teknologi, ekonomi, dan kebudayaan, itu mempengaruhi nilai-nilai kehidupan kita, pandangan kita terhadap kemajuan sekarang ini, teman-teman. Perubahan pola pikir, perubahan karakter, apalagi dengan adanya telepon seluler sekarang. Dengan adanya telepon seluler bisa memudahkan untuk bermain game. Jadi anak-anak, remaja-remaja pada masa sekarang itu yang dulunya tidak melawan orang tua, yang sekarang melawan orang tua. Yang dulunya tidak membantu orang tua bekerja, dan sekarang malah malas membantu orang tua bekerja. Karena kenapa? Karena kecanduan teknologi. Jadi itu salah satu contoh-contoh perubahan dunia yang terjadi dalam berbagai aspeknya. Terus dalam perubahan dunia yang terjadi pada masa sekarang ini, ada berbagai dampaknya, teman-teman. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Jadi dampak positifnya mungkin sekarang dengan kemajuan teknologi canggih pada masa sekarang itu, atau dengan perubahan dalam bidang ekonomi seperti yang saya jelaskan tadi, itu banyak memberikan manfaat sebenarnya dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Dengan adanya teknologi sekarang ini, apa yang tidak kita tahu menjadi tahu. Kita tinggal mencari di Google pengertian ini, pengertian itu, sehingga segala yang tidak kita tahu dapat menjadi tahu, teman-teman. Memudahkan komunikasi yang sangat efektif sekarang. Teknologi ini sangat benar-benar bermanfaat dalam aktivitas kita sehari-hari. Itu termasuk dampak positifnya, teman-teman. Dalam bidang agama, penyebaran informasi tentang setiap agama itu
dapat dilakukan dengan mudah oleh kehadiran pelayanan internet. Apalagi sekarang kalau kita mencari Alkitab, tinggal kita download aplikasi di HP seluler kita. Jadi sangat mudah teman-teman, sangat bermanfaat sebenarnya. Cuman dalam perubahan dunia yang terjadi pada masa sekarang tidak hanya memberikan dampak positifnya juga, tapi ada dampak negatifnya teman-teman. Ada dampak negatifnya dari perubahan-perubahan yang terjadi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi barusan, dampak negatifnya apa? Pola pikir, perubahan karakter yang terjadi. Itu dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Terus kita seringkali tidak menghargai proses teman-teman, tidak menghargai proses, tetapi menekankan pada hasil. Karena kenapa? Karena semuanya sekarang serba cepat, serba instan. Mungkin dengan adanya teknologi dalam mengerjakan tugas, kita tinggal mencari di internet, mencari referensi lain. Jadi dampak negatifnya lainnya adalah dalam bidang teknologi ini kita selalu menggeser peran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena kejadian teknologi. Dengan adanya teknologi kita sering lupa bersyukur, kita sering lupa berdoa, sering lupa beribadah, lupa Tuhan, sering tidak beribadah di rumah Tuhan dan sebagainya. Bahkan harusnya kita sadar bahwa segala kemajuan yang kita alami sekarang, manfaat-manfaat yang kita dapat dari teknologi sekarang ini itu merupakan anugerah dari Tuhan. Itu yang harus kita syukuri sebenarnya teman-teman. Cuman seringkali seperti yang saya jelaskan tadi, perubahan teknologi ini, kemajuan teknologi itu sangat benar-benar mempengaruhi pola pikir manusia, pola pikir kita, perubahan karakter kita teman-teman. Jadi itu dampak negatifnya. Terus yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah kita sebagai orang percaya, remaja Kristen, bagaimana remaja Kristen bisa menyikapi tentang perubahan dunia yang terjadi pada masa sekarang ini teman-teman. Jadi kita ini manusia di dunia ini merupakan bagian dari dunia yang berubah sebenarnya. Bahkan kita ini pelaku yang berubah dunia. Contohnya seperti apa? Telepon seluler yang ada sekarang ini, teknologi yang ada sekarang ini, kita yang menciptakan teman-teman, manusia yang menciptakan. Mungkin, tapi dan barangkali dalam menciptakan sesuatu teknologi atau dengan memanfaatkan teknologi ini, kita sering lupa pada Tuhan. Karena kenapa? Karena peran Tuhan dalam hidup kita sudah tidak ada, sudah kita tidak bersyukur lagi, sudah kita tidak rasakan lagi. Kita lebih mengutamakan teknologi. Jadi istilahnya jangan teknologi yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol teknologi. Bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi itu dengan hal-hal yang bermanfaat dan yang baik teman-teman. Mungkin dalam bidang ilmu pengetahuan, mungkin teknologi kita bisa manfaatkan untuk mencari ilmu dari apa yang tidak kita tahu, menjadi tahu. Dalam bidang agama, mungkin dengan pelayanan internet sekarang ini, itu sangat memudahkan kita teman-teman. Melihat Alkitab di HP sekarang, di telepon seluler itu sangat mudah untuk dilakukan. Tapi itu tidak banyak terjadi di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya sekarang pergaulan bebas, itu dipengaruhi oleh teknologi juga dengan perubahan dunia, pergaulan bebas. Karena kenapa? Mungkin dalam kemajuan teknologi itu ada berbagai aplikasi yang benar-benar mempengaruhi pola pikir manusia. Seperti apa? Pornografi, prostitusi online,
sehingga pergaulan remaja tidak terkontrol lagi, sehingga apa yang dilakukan tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Jadi apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi itu salah satu cara menyikapi berbagai perubahan dunia yang terjadi pada masa sekarang ini. Tuhan menciptakan manusia itu dilengkapi dengan akal budi, teman-teman. Mungkin kita bisa membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kita sebagai makhluk bermoral, kita bisa menyikapi dengan benar atau memanfaatkan dengan benar teknologi dan perubahan dunia yang terjadi pada masa sekarang ini. Tapi di satu sisi kita juga sebagai makhluk sosial tidak bisa menghindar dari berbagai dampak-dampak negatif yang terjadi, teman-teman, sebenarnya. Apalagi dengan tingkat interaksi sosial kita dengan orang lain, dengan budaya lain, itu kita tidak bisa menghindar dari dampak-dampaknya, dari tantangannya. Cuma bagaimana kita menyikapi hal tersebut, ya. Makanya dalam setiap langkah-langkah kita, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang menjadi proses, apa yang menjadi cita-cita, itu semuanya kita berserah kepada Tuhan. Apalagi dengan perubahan yang terjadi sekarang ini, pergaulan bebas, pornografi, prostitusi online, bagaimana supaya kita tidak terpengaruh dengan perubahan yang tidak baik tersebut. Marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon tuntunannya. Marilah kita berdoa, meminta Roh Kudus menuntun kita. Kita sebagai bait Allah, kita jangan merusak bait Allah sendiri dengan kelakuan atau dengan pergaulan yang terjadi. Jadi mari kita merubah pola pikir kita. Marilah kita memanfaatkan kemajuan perubahan dunia yang terjadi pada masa sekarang ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak Kristus, teman-teman. Jadi dalam menghadapi perubahan dunia yang terjadi pada masa sekarang ini, dalam menyikapinya itu kita mulai dari diri sendiri, teman-teman. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga. Dalam diri sendiri marilah kita, bagaimana kita menyikapinya. Kita jangan kejaduan teknologi. Marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan dampak negatif dari kemajuan teknologi ini. Banyak berbau hal-hal yang tidak baik. Mari kita menjauh dari hal-hal tersebut. Dengan cara apa? Kita minta tuntunan Roh Kudus. Terus apa peran kita? Peran kita sebagai remaja Kristen dalam menghadapi perubahan dunia ini dalam masyarakat, itu saling mengingatkan, teman-teman. Ya, kita juga sebagai remaja Kristen, marilah kita memberikan pemahaman kepada orang lain, kepada teman kita, bahwa dalam memanfaatkan teknologi ini harus dengan baik dan benar. Apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan, teman-teman. Jadi itu adalah contoh atau itu adalah pembahasan tentang bagaimana kita sebagai remaja Kristen menyikapi perubahan dunia yang terjadi pada masa sekarang ini. Mungkin dalam pembahasan ini banyak yang kurang atau banyak yang masih
terus diperbaiki. Saya dengan sebesar-besarnya, dengan kerendahan hati saya memohon maaf, dan semoga dengan pembahasan ini melalui video ini dapat bermanfaat buat teman-teman, buat penonton dimanapun berada. Sekian dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.